يوسف بن عبد الحسن ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الله فارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا أرواح الأنس وأخي وإلى روح الرحمن والحبشي وإلى روح عبد الله بن محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب الحسن وحبيب سالم ابن الحبيب عبد الله بن الشاتبي ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب شهاب محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سكر ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سكر إلى أرواح أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وصولهم وفرائهم المنتسبين إليهم أجمعين الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة الملائكة المثوبة مضاعف حسناتهم وأخذنا بجميع وانفعنا بهم ويدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها طول أعمارنا في صحة وعافية يختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masih berkaitan dengan Al-Quran, tilawatul Quran maksud saya. Kita sama-sama membahas di antara adab membaca Al-Quran yaitu at-tadabbur wat-tafahum, merenungi bacaan Al-Quran dan mempelajari bacaan Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Fa innal Qur'an innama unzil liyutadabbar wa bitadabbur yufhamul murad minhu wa yutawassal ilal ilmi bihi wal amal bima fihi wa hadha huwal maqsud bi inzalihi wa bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu kata beliau diturunkan untuk direnungi, bukan untuk sekedar dijadikan bahan diskusi atau sekedar buat memuaskan intelektual belaka. Al-Qur'an juga diturunkan bukan sekedar buat bacaan. Oh, bacaan ini bacaan mendatangkan rezeki, ini bacaan. Oh, betul, Al-Qur'an itu memang manjur untuk bacaan-bacaan itu. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ma huwa syifaun, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu terdapat obat. Tapi diturunkannya Al-Qur'an bukan sekedar untuk hal-hal seperti itu. Sebagian lagi dia buka Al-Quran cuma untuk istikharah saja. Oh, saya buka Al-Quran kalau istikharah. Selainnya istikharah, ya sudah, Al-Quran itu saya jadikan istikharah. Loh, memang Al-Quran itu diturunkan buat istikharah kamu? Bukan. Al-Quran itu diturunkan agar kamu merenungi isi dari Al-Quran itu. Karena ketika kamu merenungi, kamu akan mendapatkan pemahaman atas maksud ayat-ayat itu diturunkan. Sehingga perenungan dan pemahaman kamu itu mengantarkan kamu kepada pengetahuan terhadap Al-Quran tadi, dan pengetahuan itu bisa mengantarkan kamu kepada pengamalan. Nah, setelah kamu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kamu akan menjadi
hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan yang lurus, dan itulah tujuan diturunkannya Al-Qur'an dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sampai di halaman berapa kemarin? 205 ya. Faqad tabayyana laka anna at-tadabbura wat-tafahuma huwal maqsud. Telah jelas bagi kamu, kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa perenungan dan memahami kandungan Al-Quran itu adalah tujuan dari tilawatul Quran itu sendiri. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran tanpa merenungi, tanpa memahami, maka kamu termasuk orang yang membaca Al-Quran tetapi belum mencapai titik tujuannya. Karena tujuannya adalah merenungi dan memahami. Walladzi alaihil mu'awwal fi halit tilawah lil Quran. Bahkan mentadabburi atau merenungi dan memahami Al-Quran itu merupakan sesuatu yang pokok dari tilawah Al-Quran itu sendiri. Seakan-akan Habib Abdullah bin Al-Haddad itu mau menyatakan bahwa mereka yang membuka Al-Quran tanpa perenungan dan tanpa pemahaman, seakan-akan mereka itu belum bertilawah. Karena mereka belum mendapatkan, belum mencapai titik tujuan tadi seperti yang dijelaskan oleh beliau. Fa'alaika bihi rahimakallah, maka wajib bagimu untuk memperhatikan hal ini. Semoga Allah merahmati kalian, amin ya rabbal alamin. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, Al-Hasan Al-Basri ini salah satu tabi'in ini ya, dan salah satu murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan, inna man kana qablakum ra'au hadzal Qur'an rasailun ilaihim min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yang hidup sebelum kalian, para pendahulu kalian, ra'au hadzal Qur'an, mereka telah melihat Al-Quran ini dengan penglihatan rasail ilaihim min rabbihim. Mereka telah melihat Al-Quran ini sebagai surat-surat yang dikirim kepada mereka dari Tuhan mereka. Al-Quran ini mereka pandang, Al-Quran ini suratnya Allah untuk aku. Ini orang-orang sebelum kalian, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi orang kalau dapat surat dari seseorang, pasti dia akan perhatian terhadap surat tadi. Dia pasti tidak akan membiarkan surat itu tertutup sampai berhari-hari. Kalau dapat surat dari orang, apalagi orang yang kaya atau orang yang baik terhadap dirinya, kemudian kirim surat kepada dirinya, pasti dia tidak akan membiarkan surat itu tertutup 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak betah dia. Dia akan penasaran apa isi surat itu. Nah, kemudian ketika membukanya, dia juga akan membukanya sangat berhati-hati. Ketika dia belum memiliki kesempatan membukanya, maka dia akan meletakkan surat tadi di tempat yang pantas. Jangan sampai surat itu hilang, tidak diletakkan di bawah. Apalagi kalau surat itu surat dari orang yang dia kagumi, atau surat dari orang yang dia cintai, pasti akan dia letakkan di tempat yang pantas. Kemudian ketika membuka, dia akan membukanya dengan hati-hati. Lalu ketika membaca surat tadi,
maka dia akan membaca surat tadi dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jangan sampai ada kata-kata yang terlewat, tapi dia belum memahaminya karena surat ini ditujukan untuk dirinya. Dari orang yang dia kagumi, atau orang yang dia hormati, atau orang yang dia cintai. Kalau umpamanya ada beberapa kata yang dia tidak paham, dia akan segera mencari jawaban dari apa yang dia tidak pahami. Nah, mereka, para salaf pendahulu kita, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, mereka itu melihat Al-Quran seperti surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka. Nah, kalau mereka sudah memandang Al-Quran itu surat dari Allah untuk mereka, coba kita bayangkan bagaimana mereka itu menghadap kepada Al-Quran. Dan bagaimana cara mereka itu membaca Al-Quran, pasti mereka membacanya dengan penuh kerinduan. Pasti mereka membacanya dengan penuh tadabbur. Makanya beliau mengatakan, fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yanfudhunaha bin-nahari. Karena mereka itu menganggap Al-Quran itu surat dari Tuhan untuk diri mereka, mereka itu setiap membaca Al-Quran maka mereka yatadabbarunaha. Mereka selalu merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bil-lail, di malam hari mereka bertadabbur, membaca Al-Quran dengan perenungan. Bin nahar, di siang hari, yanfudhunaha, wa yanfudhunaha bin nahar. Di siang hari mereka mengimplementasikan apa yang mereka baca di malam hari. Apa yang mereka renungi di malam hari, mereka implementasikan di siang hari. Mereka wujudkan, mereka amalkan apa yang mereka renungi di malam hari itu saat mereka berada di siang hari. Nah, beginilah para salaf pendahulu yang soleh. Makanya kita lihat mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma kana al-'abdu awsa'a 'ilman wa ma'rifatan billah kana aktsara tadabburan lil Qur'an wa a'dhama fahman fihi. Semakin luas, kata beliau, semakin luas ilmu seorang hamba, semakin luas ilmu seorang hamba, dan semakin luas ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin luas ilmu pengetahuan seorang hamba, dan pula semakin luas pengetahuannya terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kana aktsara tadabburan lil Qur'an, maka mereka pasti akan lebih banyak merenungi ayat-ayat Al-Quran, wa a'dhama fahman fihi, dan mereka pasti akan lebih agung pemahamannya terhadap Al-Quran. Jadi beliau, Imam Abdullah bin Al-Haddad itu mengkaitkan perenungan dan pemahaman itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan seorang hamba, dan pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk merenungi Al-Quran itu kita harus belajar. Kita harus menguasai, kita harus mempelajari ilmu-ilmu alat untuk memahami, untuk merenungi Al-Quran. Kita mempelajari sejarah. Ketika membaca Al-Quran, ya kita menambah wawasan kita tentang apa yang kita baca tadi,
dengan menggali sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu. Ketika membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya memerintahkan kita untuk melihat langit, mengkaji langit, ya kita kaji langit tadi, belajar. Apalagi kalau sekarang sudah lebih mudah, banyak alat untuk mempelajari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita menilik bunga, menilik pohon, menilik unta, menilik laba-laba, melihat laba-laba, membuat permisalan dengan nyamuk, membuat permisalan dengan hal-hal lainnya yang banyak sekali di dalam Al-Quran, sampai membahas tentang geografi di dalam Al-Quran, tentang gunung, membahas tentang laut, laut yang setiap saatnya mengikis permukaan darat, dibahas juga di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita membaca itu, alangkah baiknya kita betul-betul merenungi itu dengan menambah ilmu-ilmu yang lain, supaya nanti ketika kita membaca Al-Quran tambah pemahaman kita, perenungan kita atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Jadi seharusnya orang Islam yang bersungguh-sungguh itu ilmuwan semuanya mereka ini ya. Dan seharusnya orang Islam yang sebenarnya mereka itu cinta sekali dengan ilmu. Sebab sarana untuk mencapai Allah itu adalah ilmu. Dan kalau kita membahas ilmu, itu tidak ada ilmu agama sama ilmu umum. Tidak ada ilmu agama, ilmu umum, itu tidak ada. Itu kan pembagian yang dibuat oleh manusia. Ilmu agama itu kaitannya sama fikih, sama tafsir, tajwid, nah, itu ilmu agama. Kalau biologi itu ilmu umum. Fisika, ilmu umum. Matematika, ilmu umum. Padahal biologi, fisika, matematika semua ada di Al-Quran. Orang baca Al-Quran, dia menemukan fisika, menemukan biologi, matematika, hitung-hitungan, semua ada di dalam Al-Quran itu. Sampai saya baru lihat rekaman video, ada orang Amerika atau orang Eropa, saya tidak tahu, ahli matematika masuk Islam ketika membaca Al-Quran. Ini Al-Quran ini matematika semuanya Al-Qurannya, kata dia. Saya yakin betul ini tidak mungkin salah Al-Quran. Dari ilmunya dia, ilmu matematikanya, itu dia membaca Al-Quran, dia jadi yakin bahwa Al-Quran ini betul. Sebagian yang lain menguasai ilmu fisika, sebagian yang lain biologi, membaca Al-Quran, dia percaya bahwa Al-Quran ini benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga harus begitu. Dulu penemu-penemu itu orang Islam semuanya. Dulu. Tapi sekarang orang Islamnya ribut masalah kunut enggak kunut, tahlil enggak tahlil, maulid enggak maulid. Tapi perkembangan ilmu merosot semuanya. Yang lebih parah lagi, orang Islam ribut masalah politik, yang tidak membawa manfaat sama sekali di dalam jiwanya, perkembangan jiwanya. Harusnya orang Islam itu jadi orang yang betul-betul menggali alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari dalam diri kita, di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah itu berkali-kali, afala tubsirun, afala ta'qilun. Kamu tidak mau memperhatikan itu. Kamu tidak mau mempelajari itu. Nah, dengan cara seperti itu, kalau kita bertambah ilmu sampingan kita, itu nanti bermanfaat ketika kita mau mentadabburi Al-Quran tadi.
Jadi arahkan juga anak-anak kita yang sekolah ini supaya mempelajarinya untuk memahami kebesaran pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi, tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Semua ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mempelajarinya karena Allah, maka itu ilmu akhirat. Yang ada itu bukan ilmu agama, ilmu umum. Yang ada itu ilmu akhirat atau ilmu dunia. Caranya supaya kita tahu ilmu kita ini ilmu dunia atau ilmu akhirat. Caranya kamu belajar tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mencapai kedekatan di sisi Allah, mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu belajar matematika, itu ilmu akhirat. Kamu belajar fisika, biologi, akuntansi, semuanya ilmu akhirat. Tapi kalau tujuan kamu mencari muka di hadapan makhluk, mencari kedudukan di hadapan makhluk, mencari banyak-banyakan pengikut, walaupun kamu mempelajari fikih, itu ilmu dunia. Walaupun kamu pelajari tajwid, itu ilmu dunia. Nah, mudah-mudahan ilmu kita ini ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Hanya saja orang sekarang mengklasifikasikan ilmu umum, ilmu agama, mungkin maksudnya mempermudah saja. Nah, kita lanjutkan. Dan ma'rifat billah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengenali sifat-sifat Allah, mengenali sifat-sifat wajibnya yang 20, mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat ma'rifat kita, ilmu kita, maka semakin melimpah perenungan kita terhadap Al-Quran, dan semakin melimpah perenungan kita terhadap Al-Quran, semakin besar pemahaman kita terhadap Al-Quran. Makanya kita lihat beberapa ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika membacakan ayat di hadapan kita, mereka bisa menyampaikan pemahaman yang sama sekali tidak pernah terlintas di dalam hati kita, padahal kita juga membaca ayat itu sudah berulang-ulang. Kita baca ayat itu berulang-ulang, tapi ketika yang membaca itu ulama itu, karena dia memiliki ilmu dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjabarkan seakan-akan kita baru membaca ayat itu. Subhanallah, maknanya luar biasa. Padahal kita juga membacanya berkali-kali ini ya. Walidzalika ittasa'al majal fi tadabburil Qur'an wa fahmihi lil 'arifina billah minal ulama ar-rasikhin wal a'immatil muhtadin. Oleh sebab itu medan perenungan Al-Qur'an itu sangat luas sekali. Medan perenungan dan pemahaman Al-Quran itu sangat luas sekali bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang telah mencapai pengenalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka adalah dari golongan para ulama. Arif billah itu para ulama, minal ulama ar-rasikhin, golongan ulama yang memiliki keteguhan di dalam keyakinannya dan di dalam ilmunya, wal a'immah al-muhtadin, dan mereka itu para imam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para arif billah itu ketika membaca Al-Quran, ya yang mereka rasakan beda dengan apa yang kita rasakan. Saya kasih contoh. Seorang pelukis ketika melihat lukisan dengan orang yang tidak pandai melukis. Orang yang tidak pandai melukis ketika melihat lukisan itu ya biasa-biasa saja deh.
Apa ini lukisan perempuan duduk, selesai. Ini lukisan apa? Lukisan perempuan duduk, selesai. Tapi ketika pelukis yang melihat, dia bisa menafsirkan dari lukisan tadi sesuatu yang tidak terfikir oleh orang yang tidak pandai melukis. Dia bisa menjelaskan lukisan itu dari sisi macam-macam, dari banyak sisi, dari warnanya itu juga memiliki makna. Terus perempuannya itu duduknya menghadap kanan atau menghadap kiri, terus wajahnya bagaimana, dia bisa menjelaskan tafsir dari lukisan itu karena dia ahli melukis. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang yang memiliki kemampuan dalam kesenian, memainkan instrumen, alat musik, ketika dia mendengarkan musik, walaupun tidak ada lagunya, maksudnya tidak ada nyanyiannya, cuma musiknya saja, ya, tidak ada teks lagunya, instrumental, ya. Waktu dia mendengarkan musik itu dia akan bisa menghayati musik tadi, mungkin bisa menceritakan apa maksud dari musik itu. Tapi orang yang tidak punya jiwa seni, ya dia mendengarkan musik itu biasa-biasa saja. Nah, umpamanya ini ya, umpamanya seperti itu, dan masih banyak hal lain. Orang yang punya ilmu tentang kejiwaan, dia lihat orang, diem, orang itu tidak bicara, dia lihat orang, dia bisa menafsirkan orang ini seperti apa sifatnya, sekarang kondisinya seperti apa, sedang apa, dia sedang mengalami apa, dia bisa tahu. Tapi orang yang tidak punya ilmu kejiwaan, lihat orang ya biasa-biasa saja deh. Karena dia tidak punya alat untuk mentadaburi tadi, merenungi dan memahami. Orang kalau belajar itu apa, ilmu apa, psikologi ya, sampai gerak mata, gerak mulut, itu dia bisa tahu, oh ini bohong, ini jujur, ini orang ragu-ragu. Ada ilmu sampai tulisannya orang itu bisa menafsirkan pribadinya orang itu. Tulisannya orang ini ya, bisa menafsirkan pribadinya orang. Kita lihat tulisannya sama aja, kita tidak pernah belajar, tidak paham, kita tidak punya alatnya untuk memahami itu. Nah, ada lagi orang yang mempelajari ilmu falak, astronomi. Astronomi ini luas, ada yang perbintangan, itu ada di dalam Islam juga dipelajari itu ya, perbintangan, mempelajari arah angin, karena setiap hal yang di muka bumi ini ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak paham, ya sudah, dia menjalani begitu saja. Tapi orang yang punya alat untuk memahaminya, lihat bekas telapak kakinya orang, dia bisa tahu. Ada salah satu ulama besar, ada satu orang datang ke rumahnya di Arab sana ya, ini saya baca di kitab. Dia ambil tanah, bekas tanah yang dipijak sama tamunya tadi, diambil sama dia, digosok gini, kamu asalnya dari desa ini, bisa tahu dia. Nama kamu Fulan, kamu dari kabilah Fulan. Ibu kamu sekarang masih sakit di rumah. Loh, kamu mengetahui ini dapat wangsit ya dari Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Katanya, enggak, ini dari ilmu. Dari ilmu, dari pijakan tanahnya ini, dia punya alatnya untuk memahami itu. Nah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, sama seperti itu. Orang yang punya alat untuk memahami Al-Quran, ya dia ketika membaca ayat itu, pemahamannya akan semakin banyak. Habib Abdurrahman Balfaqih, sahib Rosyafat itu ya, yang tulis kitab Rosyafat itu, disebutkan dalam manaqibnya,
menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim 3 hari belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim 3 hari loh nih ya, nafsirkannya belum selesai nafsirkan ayat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau aku mau, aku bisa menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim dan tafsirku itu bisa memenuhi 1000 punggung unta. Kalau dicatat memenuhi 1000 punggung unta. Tapi siapa yang sanggup baca? Nah, ada ulama-ulama yang penafsirannya, penjabarannya kalau mau ilmunya dikeluarkan semua, ya sampai mati kita baru bismillah. Tapi kan mereka ini berbicara sesuai dengan kondisi orang yang menerima. Makanya timbul tafsir yang ringkas seperti Jalalain. Apalagi orang zaman sekarang, Jalalain aja tidak pernah baca. Nah, tafsir Jalalain yang ringkas itu, dia tidak pernah menghatamkan. Apalagi tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi, kitab tafsir ini banyak, tafsir Tobari. Sudah berapa kali hatam? Nah, kita kalau lihat sejarahnya ulama zaman dulu ini, ya Allah, malu kita. Malu kita ini. Berapa kali kita ini menghatamkan kitab tafsir? Habib Umar Mehdor bin Abdurrahman Asgaf itu menguasai Minhajut Talibin, hampir-hampir dia menghafal, jadi mengulang-ulang terus, hatam, diulangi, hatam, faham bukan cuma hatam ya, sampai hampir menghafalnya Naglan, titik komanya dia hafal. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus disebutkan menghafal kitab Ihya Ulumuddin Naglan. Ihya Ulumuddin ya. Kita sudah berapa kali mengatakan Ihya. Nah, berarti Habib Abdullah ini berapa kali ngulang kitab Ihya itu? Kalau Ihya-nya berkali-kali, berapa kali Bukhari Muslimnya? Berapa kali Al-Qur'annya? Kok bisa ya Ustaz? Ya sudah jelas, karena hidupnya ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kalau kita disuruh baca kitab saja disuruh kita. Nah, tapi kita sudah baca Habib Abdullah Al-Haddad ini, An-Nasha'ah Diniyah, ini sudah baik. Cuma cerita-cerita seperti itu kadang-kadang bisa memecut kita untuk lebih giat lagi, lebih giat lagi. Jangan pernah merasa puas di satu posisi. Orang kalau sudah merasa puas, dia tidak akan pernah mengalami peningkatan. Harus memecut diri kita supaya mengalami peningkatan. Terus, ilmunya harus bertambah, pemahamannya harus bertambah, supaya tadabbur Al-Quran kita ini lebih luas. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus juga bertambah, supaya nanti seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Dzar berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Rasulullah SAW pernah di suatu malam, qama bina, maksudnya qama bina ini dia mengimami sholat kita di suatu malam. Di suatu malam, bi qaulihi ta'ala, dengan pada saat dia mengimami itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat tentang ini waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa. Nanti Nabi Isa itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kebangkitan, "Hei Isa, apa kamu memerintahkan umat manusia ini untuk menyembah dirimu dan menjadikan ibumu itu sebagai Tuhan mereka juga?" Kata Nabi Isa, "Ya Allah, aku tidak pernah memerintahkan
hal itu. Engkau menyaksikan ya Allah. Engkau yang menyaksikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hamba-hambamu, padahal Allah Maha tahu. Tapi dialog itu terjadi supaya kita yang masih hidup ini bisa mengambil hikmah. Dan itu nanti terjadinya. Ini diantara mukjizatnya Al-Quran menceritakan hal-hal yang belum terjadi. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau hendak menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu ya Allah, itu hakmu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kamu mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Memang pantas engkau mengampuni mereka karena engkau itu adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini di dalam riwayat Nabi Muhammad membaca ayat ini mengulang-ulang sampai menangis Rasulullah SAW. Karena Nabi Isa itu intu adzibhum, kalau kamu mau menyiksa mereka, Nabi Muhammad, enggak, saya enggak mau, saya akan maksa Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah menyiksa umatku. Tapi kata Sayyidina Umar, ini tidak diceritakan di sini ya, nanti bisa diceritakan, kita rujuk ke buku besarnya. Rasulullah ini membaca ayat ini dengan perenungan. Nah, ini kembali menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di atas, ilmunya Rasulullah dan ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah tingkat tinggi. Makanya ketika dia membaca ayat ini, dia mengulang-ulang dan menitikkan air mata Rasulullah SAW. Kita waktu membaca ayat ini ya biasa saja. Untuk adzibuhum fa innahum ibaduk. Maksimal yang kita bahas ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ini tajwid sudah mandek di situ ilmu kita. Padahal itu baru plastiknya, kulitnya Al-Quran saja belum itu ya, baru plastiknya Al-Quran itu ya, baru wrappingnya Al-Quran, kulitnya saja belum. Nah, sampai kapan kita mau bahas ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah? Loh, itu enggak penting Ustaz, penting itu, ilmu itu. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, jangan berhenti, sudah mabsut, bahagia dia dengan dengungan idghamnya, dengungan ikhfa'nya, terus dia berasa dirinya sudah cukup. Saya sudah menguasai Al-Quran. Enggak, Al-Quran ini kamu harus mendalami ilmu untuk mendapatkan apa yang di dalam Al-Quran tadi. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar radhiyallahu anhu Yagra'ul ayata fi qiyamihi minal laili fayatadabbaruha hatta rubbama sagata min qiyamihi min shiddati khasyatihi wa khusyu'ihi wa rubbama marada bisababi dzalika hatta yu'ad. Sayyidina Umar itu disebutkan di dalam riwayat kadang-kadang dia itu membaca Al-Quran pada saat qiyamul lail, pada saat bangun malam, lalu dia merenungi bacaannya. Kadang-kadang ada kejadian dia saat mendalami perenungannya pada ayat yang dia baca itu sampai dia jatuh. Jatuhnya bukan ngantuk, jatuh karena ketakutan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai menggigil, gemetar badannya, terjatuh dia. Jatuh pingsan ya. Kadang-kadang sampai sakit. Gara-gara baca Al-Quran ini, Ustaz katanya Al-Quran itu menyembuhkan, kok malah sakit? Ya maksudnya sakitnya ini sakit sakitnya ini berdampak karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sebetulnya mengalami dua
mengalami jadi saya mau menjelaskan ini ya, ada dua kejauhan dari Allah yang berbeda. Kejauhan yang pertama itu jauh betul itu ya. Kejauhan yang kedua karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejauhan yang pertama itu ahli maksiat. Orang yang banyak dosa. Orang yang hatinya gelap. Itu jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat yang jauh sebenarnya. Jauh yang kedua ini jauh yang dekat. Kok bisa jauh yang dekat? Ya. Orang ketika sudah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya posisi dekat ini bukan jarak ya, tapi kedekatan rohani. Ketika dia mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyadari kebesaran Allah dan kekerdilan dirinya, pada saat itu dia merasa jauh dari Allah. Tapi jauh yang ini berbeda dengan jauhnya ahli maksiat. Nah, sama seperti itu juga. Sakitnya juga sakit beda. Ada orang sakit rindu, ada orang sakit hati. Beda enggak? Beda. Kalau sakit hati itu ya Allah sakitnya luar biasa. Tapi kalau sakit rindu itu nikmat enggak? Sakit rindu itu di dalam kenikmatan. Jadi rasa rindu, rasa cinta itu menyiksa. Menyiksa. Kita kalau baca Burdah itu, kitab Burdah pasal pertama itu menjelaskan ketersiksaan Imam Busiri terhadap rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia tersiksa, tidak bisa tidur malam, selalu kebayang-bayang Madinah, kebayang-bayang Qubatul Khadra, selalu bergumam menyebut nama Rasulullah SAW sampai mengganggu orang-orang di sebelahnya itu kan. Karena orang kalau dilanda rasa rindu itu biasanya lesu, orang yang di sebelahnya lihat males gitu. Kamu ini ada apa sih? Seperti ini yang biasa-biasa aja. Makanya dia mengatakan ya laimi fil hawa udriyi ma'adziratan gitu. Hai pencaciku terhadap cintaku ini, ma'adziratan. Aku maaf, kamu tidak paham apa yang aku alami. Karena setiap pecinta itu pasti akan dimaki-maki orang yang ada di sekitarnya. Sebab orang yang di sekitarnya ini malas lihat dia. Kok lesu, terus malas ngomong, malas ini, kata Imam Busiri, kau tidak tahu apa yang ada di dalam hatiku. Kalau kau kena sedikit aja cintaku, ya kau akan sama seperti aku. Orang yang berada di dalam cinta yang menggebu-gebu, ya dia juga akan mengalami situasi rasa sakit, tapi beda rasa sakitnya. Rasa sakit di dalam kenikmatan. Di dalam kenikmatan. Nah, makanya saya sebut tadi, bisa sakit ini. Sayyidina Umar bin Khattab, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tapi sakitnya dia itu sakit dalam nikmat. Karena pada saat dia sakit, dia itu merintih kepada Allah, meratap kepada Allah, dan saat dia merintih meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia berada di dalam kenikmatan spiritual. Kenikmatan spiritual. Ya, ini saya jelaskan seperti ini supaya tidak salah paham ya. Sakitnya wali sama sakit kita beda jauh. Kita kalau sakit kita ini kadang-kadang malah nambahi dosa, sakit kita ya. Baru dikasih sakit sedikit sudah menggerutu satu RT tahu semua. Allah, saya sakit. Setiap ada orang dikasih tahu dia sakit. Ini kerdil ini ya. Tapi sakitnya orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap rasa nyeri itu ada di dalam dirinya. Pada saat itu dia menghadapi itu dengan sabar, dan dia menghadapi itu dengan rela, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisiknya sakit, tapi spiritualnya membaik. Fisiknya sakit, spiritualnya semakin membaik.
Makanya ujian yang turun pada seorang hamba ya beda-beda. Yang kena ujian itu siapa dulu? Kalau yang kena ujian ahli maksiat itu bisa jadi pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan. Tapi kalau yang kena ujian itu orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ujiannya bukan pembalasan, bukan peringatan, tapi justru tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala buat dia. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah ingin menaikkan kelasnya, kedudukannya mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu kan menunjukkan Allah mencintai dia. Makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW lapar. Orang ngelihat kesian ya Allah, Rasulullah lapar. Padahal itu Rasulullah berada di dalam kenikmatan. Kok bisa dia sabar? Karena kenikmatan rohaninya mengalahkan jasmani. Tertutup gitu ya, yang dialami oleh jasmani itu. Bahkan sebagian para wali, kata Habib Muhammad Ibn Hadi Asgaf, salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu dia menulis buku tipis judulnya Sabar, bukunya. Dia mengatakan sebagian walinya Allah itu kalau seminggu tidak turun ujian dia kebingungan. Jangan-jangan Allah sudah mulai lupa ini kepada saya. Nah, kalau tidak turun ujian, seminggu tidak ada ujian, takut dia. Takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita tidak boleh seperti itu. Belum kelasnya kita seperti itu ya. Kita ya, makanya bulan Safar doa terus kita ini bulan Safar, katanya takut ini bulan bencana, tidak ada bulan bencana ya. Tapi kita minta ujian tidak boleh. Cuma kalau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan menggeruntu, sabar, dan jalani itu dengan ikhlas, dengan ridho. Wah, ini bahasnya kemana-mana. Gara-gara tadi membahas ini loh, rubbama maradha bisababi dzalika hatta yu'ad. Ya. Ada satu orang baca surat Al-Qari'ah, putus jantungnya, mati dia. Baca surat Al-Qari'ah, mati dia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak paham, wah kalau sampai Al-Qari'ah loncati aja, nakuti nih, itu baca Al-Qari'ah mati. Padahal yang baca itu siapa? Yang baca siapa? Bukan sekedar suratnya saja ya. Wa qama Tamimud Dari lailatan bihadhil ayah yuraddiduha ila sabah. Tamim Ad-Dari, seorang ulama yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga pernah di dalam riwayat disebutkan dia ini pernah bangun malam mengulang-ulang ayat di bawah ini dari malam sampai subuh. Sampai subuh. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dia mengulang-ulang ayat ini. Apakah mereka itu mengira bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, kami akan menjadikan orang-orang itu sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, hidupnya sama, matinya juga sama. Masa orang yang berbuat dosa itu mengira, apa orang yang berbuat dosa itu mengira mereka itu hidup dan matinya akan kami samakan kondisinya seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ada orang setiap hari dosa, berbuat dosa, dia mimpi nanti matinya seperti wali fulan. Wali fulan itu yang dilakukan apa, kamu yang dilakukan apa?
Kata Allah, apa mereka itu menyangka nanti hidupnya dan matinya sama? Seperti itu. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sa'ama yahkumun, kata Allah, betapa buruknya keputusan mereka itu. Salah apa yang mereka sangkakan itu. Wa qama Sa'id. Ini ayat yang tadi diulang-ulang dari malam sampai pagi. Jadi dia membaca ayat Al-Qur'an sampai di batas ayat itu, dia ulang-ulang terus sampai terbit fajar. Maksudnya apa? Maksudnya dia berada dalam perenungan dan tenggelam di dalam perenungannya tadi. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad memberi contoh, ini loh yang dilakukan oleh ulama-ulama itu terhadap Al-Quran. Terus kita kemana? Baca Al-Quran ini kita kemana? Kemana perenungan kita saat kita membaca Al-Quran? Ada seorang ulama membaca ayat ini, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Zat yang Maha Pengasih akan menjadikan untuk mereka itu rasa sayang. Maksudnya Allah akan menyayangi mereka. Waktu membaca ayat ini, dia tenggelam dalam perenungan. Wudda, 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 wudda. Berhenti, dia ulang-ulang kata wudda itu dari malam sampai subuh. Sampai subuh. Itu tidak bisa dibuat-buat itu. Tapi mereka betul-betul mengulang-ulang itu karena tenggelam di dalam. Kalau kita mungkin tenggelamnya baru dalam film baru sudah lihat ditonton lagi, menghatamkan film. Atau asik sama satu lagu, ya sudah kita ulang-ulang terus lagu ya. Saya mendapat pencerahan dari lagu ini. La ilaha illallah, dari Al-Quran kamu dapat pencerahan enggak? Loh Ustaz, saya dapat pencerahan dari lagu enggak boleh? Boleh, kita diperintahkan mengambil hikmah dari mulut siapapun. Tapi dari Al-Quran kamu sudah dapat pencerahan atau belum? Apa kamu enggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu sudah banyak kali mendapatkan pencerahan dari buku-buku selain Al-Quran, tapi dari Al-Quran kamu belum mendapatkan pencerahan sama sekali di dalam hidupmu? Apa enggak malu kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal surat itu, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, surat untuk kamu. Lagu-lagu, buku-buku itu tidak dikarang buat kita, tidak dikarang buat kamu. Penulisnya ngarang kadang-kadang buat cari uang. Tapi ini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah murni buat kita. Nah, wa qama Sa'id ibn Jubair rahimahullah lailatan. Sa'id ibn Jubair disebutkan dalam riwayat berdiri di suatu malam, merenungi, mengulang-ulang terus ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Surat Yasin ini ya. Ayat sebelumnya apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin in kanat ila sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tudlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun min rabbir rahim. Allah menjelaskan kondisinya penduduk surga ya. Fi syughulin fakihun, mereka berada dalam kesibukan makan buah-buahan. Kesibukannya menyenangkan penduduk surga ini. Hum wa azwajuhum, mereka sama pasangan-pasangan mereka ini ya. Fi dhilalin, mereka dalam situasi yang teduh, tidak kepanasan. Fi dhilalin alal ara'ik muttaqiun, bersender di dipan-dipan sambil ngobrol sama pasangan-pasangannya. Wah, nikmat penduduk surga.
Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Dapat buah-buahan, apa yang mereka minta semua ada di situ. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Dapat rahmat, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tapi di saat itu orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, imtazu, kondisinya berbeda sama penduduk surga. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, kata Allah. Anak Adam, kok bisa kamu itu dalam kondisi yang berbeda dengan penduduk surga itu? Bukankah kami sudah mengingatkan kamu berkali-kali, jangan kamu menyembah setan, jangan jadi muridnya setan. Dia mengulangi ayat ini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kondisinya pendosa itu nanti berbeda, tidak seperti orang yang di surga. Timbul rasa takut di dalam hatinya, saya ini nanti termasuk apa ini? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, diulang-ulang terus ayat ini. Kita pernah tidak mengalami itu? Kalau kita pernah mengalami, nikmatnya luar biasa, nikmat sekali. Wa ma yuhka 'anis salaf salih fi hadzal ma'na katsir muntashir. Dan hikayat, cerita, berita, riwayat mengenai para pendahulu yang soleh seperti yang saya sampaikan di atas itu sangat banyak dan sangat muntashir, menyebar, masyhur. Bukan cuma ini aja, ini cuma contoh aja, kata Habib Abdullah bin Haddad. Wa kana al-khauf wal buka yaghlub alaihim 'inda qira'atil Qur'an. Mereka para pendahulu yang saleh itu saat membaca Al-Qur'an, 'inda qira'atil Qur'an kana al-khauf wal buka yaghlub alaihim. Saat mereka membaca Al-Qur'an, rasa takut dan tangis itu mendominasi mereka. Karena mereka waktu membaca Al-Quran ini suratnya raja di raja, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ucapannya bukan prediksi tapi pasti akan terjadi, bukan dugaan tapi pasti akan terjadi. Min syiddati, kenapa mereka bisa kok rasa takut dan tangisan itu mendominasi mereka? Min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabihi wa tadabburihim lah. Karena pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ma'rifatnya terhadap Allah yang sangat kuat, wa fahmihim fi kitabihi, dan pemahamannya terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tadabburihim lah, dan perenungan mereka terhadap kitabnya itu. Jadi kalau kita mau mengalami pengalaman spiritual, pengalaman rohani saat kita membaca Al-Quran, kapan ya saya bisa mengalami pengalaman rohani atau pengalaman spiritual? Sebetulnya bukan cuma saat membaca Al-Quran saja, saat saya sholat, saat saya zikir, saat saya membaca Al-Quran. Kalau kamu mau mendapat pengalaman rohani, maka kamu harus memperkuat ma'rifatmu, pengetahuanmu. Yang dimaksud pengetahuan di sini bukan ngafalkan sifat wajib 20 selesai, enggak. Tapi mendalami sifat wajib itu. Seperti di antara sifat wajib, wujud. Allah itu ada. Allah itu selalu ada di dalam hidupmu, enggak? Atau kamu hanya mengetahui saja Allah itu ada, tapi Allah itu tidak pernah ada di dalam hidupmu. Kamu tidak merasakan keberadaan Allah di dalam hidupmu. Bahkan kamu merasakan keberadaan selain Allah lebih nyata daripada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami', basir, Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat. Itu sudah, sifat-sifat itu sudah mengalir di dalam dirimu atau tidak? Atau kamu cuma sekedar
menyanyikannya saja, wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, pakai gendangan sudah seneng. Ya. Mau apa saya menyanyikan lagu itu kalau saya tidak pernah memahaminya? Saya belajar wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradah. Semua itu saya pelajari, harusnya saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau saya sekedar menghafal dan menyanyikannya saja, tidak menerapkan, kasyajarah bila samar, seperti pohon dirawat, dikasih pupuk, dijaga, tapi tidak pernah berbuah. Tidak ada buah nanti yang saya dapat. Nah, wa kana yughsha ala katsirin minhum inda qiraatihi wa sama'ihi wa rubbama mata ba'duhum. Sebagian banyak dari mereka, katsir minhum, kana yughsha, waktu membaca qiraatihi wa sama'ihi, waktu membaca dan mendengarkan Al-Qur'an itu, sebagian besar di antara mereka itu ada yang sampai jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Wa rubbama mat ba'duhum. Sebagian yang lain mati. Dengarkan bacaan Al-Qur'an, putus jantungnya, mati dia, tidak kuat, tidak tahan. Matinya kira-kira husnul khatimah enggak? Ya jelas husnul khatimah, mati karena takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya itu di salah satu, kalau tidak salah di manaqibnya Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Ada satu orang penduduk di Inat itu tidak tahan kalau mendengarkan surat Al-Qari'ah. Kok bisa tidak tahan? Ya sudah, dia punya perenungan di situ. Ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu di surat Al-Qari'ah itu. Jadi dia pesan kepada imam sholat, tolong kalau saya jamaah di masjid ini jangan pernah baca surat Al-Qari'ah, saya tidak kuat. Pernah dibacaan sekali jatuh langsung, sakit berhari-hari. Kebetulan imam yang lama itu pindah tempat, diganti imam baru dari kota luar ini ya, dari kota luar Inat itu diganti. Begitu datang imam itu langsung dia pesan, jangan baca surat Al-Qari'ah. Loh kenapa? Saya tidak tahan kalau baca surat Al-Qari'ah, saya tidak bisa mendengarkan surat Al-Qari'ah, tidak mampu saya. Jadi imam itu kalau baca surat-surat pendek, begitu Al-Qari'ah dilompati. Kalau ada orang tua ini, satu hari dia kelupaan. Namanya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Allah. Jatuh orang tua ini. Salam, selesai salam dipegang, mati. Mati karena takut mendengarkan surat Al-Qari'ah. Subhanallah. Nah, ini beliau mau menjelaskan bagaimana perenungan orang-orang itu. Wadzalika ma'ruf fi akhbarihim wa siyarihim. Apa yang saya sampaikan ini sangat ma'ruf, sangat diketahui. Fi akhbarihim, di dalam kabar tentang mereka, wa siyarihim, dan sejarah tentang mereka. Rahimahumullah wa nafa'ana bihim. Semoga Allah merahmati mereka dan memberikan manfaat kepada kita melalui mereka insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini kayaknya pembahasan masalah tadabbur ini agak panjang ya. Karena ini penting sekali, ya, Quran itu tadabbur itu. Kalau tanpa tadabbur ya kita cuma sibuk sama hataman tok ya. Cepet-cepetan nanti bacanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat
menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menyandang ma'rifat, dan menjadikan kita memberikan kemampuan kepada diri kita untuk merenungi Al-Quran yang kita baca dan memahaminya, perenungan dan pemahaman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.